Assalamualaikum, halo semuanya. Mari kita tingkatkan kemampuan kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat, kembali bertemu dengan Al-Fakir Faridin Rosadi. Kajian fikih kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan bertambah pemahaman kita terhadap urusan agama kita melalui kajian fikih. Sahabat yang Allah Subhanahu wa taala, dalam melakukan sholat kita memang harus sungguh-sungguh ya. Tidak ada halangan dalam melaksanakan sholat itu kecuali wanita haid atau nifas. Nah, selain itu pria sulit untuk meninggalkan sholat. Nggak ada pria meninggalkan sholat gitu. Kecuali ini pasal yang menjelaskan tentang bagaimana ketika kita meninggalkan sholat tetapi tidak berdosa. Paslun ayat paslun paslan ayat alamu paslan paslin ay undurira paslin adarus sholati adapun halangan meninggalkan sholat itu isnani ada dua. Mana buktinya dua? An-naumu, yaitu yang pertama tertidur, wan nisyanu, dan yang keduanya terlupa gitu kan. Nah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika tertidur ya tidak dosa meninggalkan sholat. Ketika lupa juga tidak dosa. Yang harus kita pahami adalah tidur yang bagaimana yang membuat kita tidak berdosa ketika waktu sholat itu kita kelewat gitu. Sehingga kita meninggalkan sholat itu tepat pada waktunya. Nah, tidur yang bagaimana? Tidur yang pertama sudah masuk waktu sholat, kok malah dia tiduran, kemudian tertidur. Itu dosa. Tidak ditolerir tuh ininya meninggalkan sholatnya. Itu dosa tidurnya, dosa juga meninggalkan sholatnya. Jadi bagaimana? Sebelum waktu sholat tiba, dia tidur itu. Nah, begitu waktu sholat zuhur umpamanya gitu, jam 10 tidur qailulah umpamanya. Ternyata nggak ada yang bangunin sampai zuhur, waktu zuhur masuk nggak ada yang bangunin, lepas masuk waktu asar. Nah, zuhurnya terlewati. Nah, itu uzur sholat ya. Tidurnya tidak berdosa, dan sholat zuhur yang terlewati itu juga tidak dosa. Tetapi harus diqodho, harus sholat. Kenapa? Kalau sudah tertinggal mah udah aja nggak bisa. Kenapa? Wajibnya sholat itu tidak bisa ditinggalkan sama sekali. Itu berat. Jadi kewajiban yang sudah tidak boleh ditinggal sama sekali. Nah, kok ternyata tertinggal? Ya diqodho. Supaya apa? Supaya jangan terbiasa kita meninggalkan sholat. Kalau sudah pernah sekali sengaja meninggalkan sholat, sengaja, walaupun tertidur itu kan tidak disengaja, tetapi harus diqodho. Supaya apa? Supaya kita hatinya tuh mantang terus dengan urusan sholat itu, tidak pernah putus itu. Kalau sampai putus, begitu sudah terlupa tertidur kemudian sudah tidak sholat lagi, ya nantinya bisa kebiasaan, bahaya itu sholat, bisa ketinggal terus, nah, bisa tertinggal terus. Ini bahaya yang sangat besar. Maka menurut mazhab Syafi'i nggak boleh, harus qodho. Begitu terbangun qodho langsung sholat yang ininya, waktu itunya, yang punya waktu. Tidak boleh jangan udah tertinggal udah aja, nggak boleh. Ini sholat, ini urusannya dengan Gusti Allah. Kalau sudah pernah seperti itu, nantinya bisa menyepelekan sholat, dan bahaya akan bisa ditinggalkan sholat itu. Inilah pentingnya yang dimaksud qodho oleh mazhab Syafi'i. Sahabat, terus bagaimana kalau kita masalah malam terus subuhnya kesiangan. Nah, malam yang subuhnya kesiangan yang ditolerir bahwa kita itu sholatnya ketinggalan itu boleh. Kalau malamnya kebiasaan tidurnya jam berapa? Kalau kebiasaan tidurnya jam 10, ya kemudian subuhnya ketinggalan, biasanya subuhnya
biasanya mesti bangun gitu loh. Ternyata subuhnya tinggal itu nggak ada masalah. Tapi kok dia biasanya subuhnya tidurnya jam 10, dia tidurnya kok jam 1 dan tidak subuhnya, waktu subuh tidak bangun. Ini subuhnya durhaka dia. Nah, tidurnya durhaka, sholat subuhnya durhaka. Kodo juga walaupun begitu. Jangan mentang-mentang sudah durhaka ya udah aja. Bukan. Jadi apa, harus sholat subuh. Kalau sholat subuh, seketinggalan apapun sholat kita wajib diqodho supaya jangan menjadi kebiasaan meninggalkan sholat. Sholat mah kewajibannya sudah bisa ditawar-tawar lagi. Tuh. Lupa yang bagaimana? Yang boleh meninggalkan sholat lupa yang tidak disengaja. Tapi kalau sudah waktu masuk sholat, namanya kerja terus sampai lupa, contohnya namanya siang hari gitu, udah dengeran nih waktu zuhur, terus saya kerja gitu, sampai kemudian masuk waktu asar, zuhurnya kelewat, dosa meninggalkan sholatnya, dosa waktunya juga, kerjanya juga jadi dosa kan. Nah tapi wajib mengqodho, nggak boleh udah aja udah ketinggalan, nggak boleh, harus dilakukan itu sholat zuhurnya walaupun qodho. Itulah pentingnya kita belajar. Tidak boleh sedikit pun dalam hati kita meringankan urusan sholat fardu yang 5 waktu itu. Bayangkan dalam kondisi sakit saja kita wajib sholat. Sakitnya masih bisa berdiri, harus berdiri. Sakitnya nggak bisa berdiri, harus duduk. Sakitnya nggak bisa duduk, berbaring. Berbaringnya nggak bisa melakukan, pakai isyarah. Kalau isyarah sudah dengar berarti disolatkan, itu mau meninggal dunia namanya. Begitu hebatnya sholat 5 waktu fardu ain yang tidak bisa disepelekan sama sekali. Sebagai muslim mudah-mudahan terus kita berusaha untuk senantiasa istiqomah. Allah memberikan jalan istiqomah kepada kita untuk sholatnya tepat waktu, awal waktu, berjamaah. Upayakan, ada azam seperti itu, berupaya kuat sehingga kita menjadi manusia yang beruntung. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti lupanya sholat, berarti tertidurnya sholat itu adalah hal yang sangat tidak disengaja, bukan karena kelalaian kita, tetapi karena memang Allah memberikan hal itu. Jangan sekali-kali ada niatan untuk meninggalkan sholat. Ingat sholat fardu ain. Terima kasih, mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.